Tapi pada intinya dengan fenomena di lapangan ada aksi dan reaksi. Yang kami khawatirkan adalah ketika aparat tidak berbuat, tidak melakukan langkah-langkah yang cukup terhadap adanya keluhan, adanya laporan, adanya informasi, yang kita khawatirkan adalah masyarakat melakukan main hakim sendiri. Kami juga telah memberikan instruksi kepada jajaran untuk melakukan semacam upaya edukasi juga kepada masyarakat untuk membangun suatu sikap ketahanan di dalam menghadapi hal-hal yang berbau komunisme. Inilah upaya-upaya yang kita lakukan sehingga mungkin masyarakat diharapkan tidak terprovokasi, dapat menentukan mana yang baik dan tidak baik di alam demokrasi ini, dan kemudian kepolisian akan berusaha mengambil alih langkah-langkah hukum secara proporsional agar kepastian hukum di negara yang berdasarkan hukum ini bisa terwujud. Jadi tujuan kami adalah ingin memberikan tentang kepastian hukum yang masih berlaku di negara kita. Kita tidak bisa memungkiri itu masih ada, masih menjadi produk hukum negara, dan bahkan memberikan sanksi pidana yang menurut hemat kami cukup berat karena ancaman hukumannya 12 tahun ke atas. Bang, berat itu sama dengan ancaman perkosaan. Tapi maksud saya gini, apa penafsiran dari Mabes sendiri ya, di luar kita panggil nanti saksi ahli, tentang penyebaran paham komunis, agar juga generasi muda punya kriteria? Apakah misalnya mereka punya buku Das Kapital atau bukunya Stalin atau bukunya Lenin, dia melanggar hukum atau tidak? Karena kalau nggak pasti, kasihan juga mereka yang kepingin dapat apa sih ini, Karl Marx ini apa sih ajarannya, jangan-jangan bagus malah, bisa-bisa begitu kan. Ini apa dia salah ya kalau dia nyimpan buku itu di rumahnya dan bukan menyebarkan, dia kuliahkan ke depan umum apa ajarannya, tapi dia untuk baca sendiri misal, atau dia simpan di astaknya tadi sebagai dokumentasi misal, bukan disebarkan. Kriterianya dari Mabes Polri saya kira juga perlu ada. Kapan dianggap menyebarkan, kapan dianggap hanya keperluan pribadi, kapan itu melanggar hukum, kapan tidak. Saya kira perlu pencerahan begitu untuk publik. Benar Pak Kani. Jadi kami terkait buku Pak Kani, jadi buku tidak akan menjadi sasaran untuk disita, tetapi untuk dipelajari Pak Kani. Katakanlah misalkan ditemukan sejumlah buku dengan judul yang sama, tetapi kita lebih kepada untuk mengambil sampel dan kita akan koordinasikan dengan pihak kejaksaan. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan forum-forum ilmiah, pertemuan atau katakanlah di forum akademis dalam konteks belajar tentang ideologi yang ada di dunia ini, itu tidak menjadi sasaran yang dijadikan proses pidana. Itu adalah forum ilmiah yang tidak berkaitan dengan upaya penyebar luasan. Oleh karena itu unsur penyebar luasan termasuk penggunaan media apapun, inilah yang kita perlu mendengarkan ahli. Bagaimana langkah-langkah atau tindakan-tindakan seseorang yang dipersoalkan ini, apakah itu memasuki kriteria yang dikatakan menyebarluaskan, kemudian apakah dia menggunakan dalam konteks publikasi media. Ini tidak disimpulkan sendiri oleh penyidik, tetapi kita mendengarkan pendapat ahli. Untuk dalam konteks ini diharapkan adanya semacam pendapat yang objektif. Tentu dalam hal ini adalah dari pakar hukum pidana, ditunjang juga keterangan dari ahli bahasa. Jadi itulah yang dalam rangka mengupas unsur-unsur ini, penyidik tidak langsung serta-merta menempatkan pendapat penyidik sebagai alat bukti, tetapi pendapat ahlilah yang dikedepankan dalam hal ini. Demikian. Bagaimana kalau suatu hari misalnya kita mengutip kata-kata ya, kata-kata Karl Marx, yang sebenarnya ya tujuannya baik aja. Misalnya dia bilang sosialisme itu hanya bisa dicapai dengan demokrasi. Kita kutip demikian. Apakah itu menyebarkan paham itu?
Belum tentu, Pak. Belum tentu kan? Karena harus dibuktikan. Apakah tindakan itu berkaitan dengan upaya menyebarluaskan sebagaimana yang dimaksud dalam 107 huruf A atau tidak. Jadi ini merupakan suatu proses pembuktian. Jadi ini bagus juga suatu momen pembelajaran hukum. Kita tahu bahwa Undang-Undang 2799 ini kan lama tidak terdengar. Iya. Ada isu ini baru kita tersadar kembali. Oh, ternyata di era reformasi ini ada undang-undang itu. Ini merupakan konsekuensi Pak kami. Jadi sebelumnya ada Undang-Undang nomor 26 tahun 99 yang mencabut Undang-Undang nomor 11 PS tahun 63 tentang subversif. Jadi subversifnya dicabut, kemudian kebijakan politik negara pada waktu itu ingin melindungi bangsa Indonesia ini dari pengaruh-pengaruh paham negatif. Antara lain diterbitkanlah Undang-Undang 27 ini. Jadi 26-nya mencabut tentang subversif yang dianggap terlalu represif di masa pada waktu itu, kemudian tetapi tetap dikukuhkan yang berkaitan dengan masalah komunisme melalui Undang-Undang 2799 ini.